Jadi akan ada beberapa hal yang kita singgung gitu ya, walaupun belum masuk ke dunia pemrograman, walaupun belum kita praktekkan di programming gitu ya, tapi mungkin ada beberapa bahasa yang akan sering kita gunakan ketika membuat algoritma, jadi materi algoritma dan algoritma gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu nih istilah-istilahnya gitu ya. Oke, yang pertama, teman-teman juga mungkin pernah dengar saya di pertemuan 1 sampai 6 kemarin menyebutkan sudah menggunakan kata variabel gitu ya. Variabel itu apa sih? Gitu ya. Ya, variabel adalah suatu tempat penyimpanan sementara di dalam memori komputer yang diberi nama sebagai pengenal. Kenapa sementara? Karena dia berfungsi atau jalannya itu ketika program dijalankan baru dia digunakan, gitu ya. Pengenal atau identifier merupakan nama yang arisannya boleh ditutup dulu kakak. Ya. Pengenal identifier merupakan nama yang biasa digunakan untuk suatu perubahan atau variabel, konstanta, fungsi atau objek lain yang didefinisikan oleh pemrogram. Jadi nanti ketika kita di pemrograman terstruktur di semester depan gitu ya, nanti teman-teman akan terbiasa menggunakan variabel, ada juga akan dengan akan ketemu dengan function atau fungsi, akan ketemu juga dengan array dan yang lainnya. Oke. Tadi variabel udah, terus variabel yang akan digunakan dalam program harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kita kenalin dulu nih di program ini. Halo program, nanti di dalam program itu akan ada variabel apa aja dan untuk nyimpan apa aja. Sehingga ketika nanti aku mau nyimpan, kamu jadi tahu harus nyimpan di mana. Gitu. Ketika aku manggil si A, kamu jadi tahu kamu harus nampilin apa. Gampangannya gitu. Jadi sebelum bikin program kita harus kenalin dulu nih ada variabel apa aja di dalam programnya. Ya. Nah, berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap, nilai dari suatu variabel bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Ada beberapa aturan ketika kita ingin membuat nama variabel. Yang pertama, tidak hanya variabel ya, identifier, jadi variabel, konstanta, function dan yang lainnya itu ada syaratnya. Jadi nggak boleh waton apa ya? Asal gitu ya, sembarangan gitu masih namanya. Yang pertama, peubah atau identifier ini bersifat case sensitive. Apa itu case sensitive? Case sensitive. Jadi ibaratnya gini, ketika kalian ngechat pacar kalian yang biasanya pakai huruf kecil-kecil lalu tiba-tiba menggunakan caps lock. Siapa yang marah gitu? Begitu bahasanya, padahal cuma kepencet. Itu namanya case sensitive. Artinya besar dan kecilnya itu dibaca berbeda. Ya, jadi ketika kita mendeklarasikan variabel nama, hurufnya kecil semua, dengan variabel nama n-nya besar ke belakangnya kecil, maka ini akan dianggap sebagai dua variabel. Variabel 1 nama, variabel 2 juga nama. Penyebutannya sama, Bu, sama. Cuma penulisannya berbeda. Artinya ketika saya deklarasikan variabelnya menggunakan nama kecil semua, lalu saya panggil di programnya si A nama, apakah akan muncul? Enggak. Kenapa tidak? Beda ini kapital depan. Si program tidak akan tahu ini n-nya besar, sedangkan yang kamu kenalin ke saya n-nya kecil. Maka program tidak akan menemukan variabel tersebut sehingga terjadi error. Gitu. Penyebutannya sama, cuma penulisannya berbeda. Ingat case sensitive. Ketika saya tulis lagi N4 M4, ini juga akan dianggap sebagai variabel yang ketiga. Variabel yang ketiga. Itulah yang disebut dengan case sensitive. Besar kecilnya huruf itu dianggap berbeda. Gitu ya. Yang kedua, karakter pertama harus huruf atau underscore. Karakter kedua dan seterusnya bebas. Tidak ada spasi. Jadi kalau teman-teman mau membuat identifier, konstanta, variabel atau yang lainnya, maka tidak boleh menggunakan spasi. Kalau mau lebih rapi pakai apa, Bu? Pakai underscore. Nama MHS.
nama underscore MHS, atau digabung aja nama MHS. Tidak boleh menggunakan spasi, karena kalau variabel menggunakan spasi dia nggak akan mau dibikin, gitu ya. Kedeteknya pasti error. Nanti programnya error lagi. Kenapa? Oh ternyata saya bikinnya pakai spasi, dia nggak akan mau ketemu. Gitu ya. Oke. Selain itu, variabel tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai keyword. Jadi ada beberapa kata yang sudah digunakan di dalam bahasa C++. Jadi itu tidak boleh digunakan. Ya, ada double, integer, long, register, return, itu nggak boleh. Jadi silakan cari penamaan variabel yang lain, dan kalau bisa sebaiknya penamaan variabel disesuaikan dengan isi datanya tuh mau diisi apa. Ya. Misal, kita bikin program untuk kalkulator. Nah, kira-kira kalau kalkulator, saya akan butuh nyimpen apa aja ya. Nah, baru kalian bisa tahu saya butuh berapa variabel. Yang pertama kalkulator, namanya kalkulator berarti minimal kita akan menjumlahkan, mengalikan, mengurangkan berapa variabel atau berapa bilangan. 10. Yang mau dijumlah, yang mau dikali minimal berapa? Dua variabel. Minimal ada 2 variabel. Artinya kalau kita membutuhkan 2 variabel untuk kita kalikan, kurangkan, jumlahkan, bagikan dan yang lainnya, artinya kita butuh 2 tempat untuk nyimpan bilangan tersebut yang disebut dengan variabel. Berarti kita bisa simpan di misalnya bilangan 1, lalu di bilangan 2. Kita butuh 2 variabel. Variabel yang pertama untuk menyimpan angka pertama, variabel kedua untuk simpan angka kedua. Boleh nggak sih Bu kalau saya cuma kasih namanya variabelnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z? Boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan. Tapi untuk mempermudah, ketika kalian membuat program akan lebih mudah kalau disesuaikan dengan isi datanya. Kenapa? Ketika kalian membaca, oh bil 1, oh ini untuk menyimpan bilangan 1. Oh bil 2, ini untuk menyimpan bilangan 2. Tapi ketika integer A, integer B, untuk apa ya? B untuk apa ya? Ya, untuk mempermudah saja. Tapi gak apa-apa Bu, saya ingatannya luar biasa banget gitu. Belum kejadian udah saya ingat. Boleh silakan. Jadi penamaannya bebas. Yang penting tadi case sensitif, besar kecilnya diperhatikan. Lalu tidak boleh menggunakan keyword yang sudah digunakan. Lalu tidak boleh menggunakan spasi. Ya, solusinya bisa menggunakan underscore. Ini contoh variabel, ada MHS, matkul, angka 1, total dan seterusnya. Jadi penamaannya bebas. Yang penting tidak melanggar aturan penamaan dari variabel itu tadi. Selanjutnya ada tipe data. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa di program kita harus mengenalkan dulu nih. Nah, untuk kenalin variabel itu kita butuh namanya tipe data. Ya, tipe data ini digunakan untuk membatasi nilai dari suatu variabel. Kenapa? Tujuannya untuk efisiensi pemakaian memori. Ya, jadi bil 1, bil 2 ini kira-kira tipe datanya apa? Nah, tipe data yang bisa teman-teman gunakan, ini yang sering digunakan. Yang pertama adalah tipe data chart. Ini untuk karakter. Karakter itu apa aja sih? Karakter itu apa aja? Huruf? Angka? Simbol? Oke. Jadi, namanya karakter, ada huruf, ada angka, ada simbol. Ya, artinya tipe chart atau karakter bisa digunakan untuk huruf, untuk angka, dan juga untuk simbol. Tapi batasannya berarti kalau untuk karakter dia hanya isinya 1 karakter saja. Ya. Jadi kalau misalnya mau bikin variabel untuk menyimpan nama, apakah bisa menggunakan tipe data karakter? Ada satu lagi tipe data namanya string. Nah, kalau string isinya bisa lebih dari 1 karakter. Gitu ya? Oke. Yang kedua adalah integer. Kalau integer berarti untuk bilangan bulat. Kalau bilangan bulat
Contohnya? Bilangan yang seperti apa? Yang bulat-bulat, 0 semua kah? Oke, tadi kan char bisa digunakan untuk angka ya? Bisa ya? Oke. Bedanya char yang di angka dengan char yang dengan angka yang di integer apa? Kalau integer bedanya apa? Ketika kita menggunakan variabel tipe data char dengan kita menggunakan tipe data integer, isinya sama-sama angka. Bedanya apa? Bit. Bedanya? Sama-sama bilangan bulat. Bicara juga bilangan bulat. Di bitnya nggak sih? Bedanya adalah kalau di char ini tidak bisa digunakan untuk perhitungan. Ya, kalau di integer maka ini digunakan untuk perhitungan. Kalau angka 1, angka 2, angka 3 akan digunakan untuk penjumlahan, perkalian, pembagian, maka gunakan tipe datanya integer. Kalau angka 1, 2, 3 hanya untuk pengkodean. Misalnya di program pilih angka 1 untuk jumlah, pilih angka 2 untuk kali. Nah, angka 1 dan angka 2 di sini hanya digunakan untuk pengkodean, tidak digunakan untuk perhitungan, maka bisa menggunakan tipe data. Ya, bisa dipahami bedanya ya. Tapi kalau di sini saya tetap pakai integer boleh nggak Bu? Boleh. Ya, jadi yang penting teman-teman tahu kapan saya menggunakan integer, kapan saya menggunakan char, dan yang ketiga ada float, yang keempat ada double. Kalau float dan double sama-sama digunakan untuk bilangan pecahan atau desimal. Ya, jadi cuma kalau double itu dia range-nya lebih panjang. Float atau double, contoh desimal 0,5, 0,001, 0,45 dan seterusnya. Yang ada komanya. Kalau angka 10.500 masuknya kemana? Integer atau float? Integer. 10.500 sih. 10.500 ya. Enggak ada komanya. Integer. Nah, jangan terkecoh ya. Jadi kalau float atau double itu gampangannya yang pakai koma. Gitu ya. Kalau 10.500,99, nah itu baru masuk ke float atau double. Tapi kalau 10.500 maka itu masuknya ke integer. Itu termasuk bilangan. Gitu ya. Lalu ada void. Void ini akan sering kita gunakan di function. Jadi ini untuk void ini untuk fungsi yang tidak mengembalikannya. Akan kita bahas nanti di program gitu ya. Oke. Untuk tipe data bisa dipahami? Oke. Bisa kita. Kalau ada rumahnya pasti harus belajar status. Saya harus belajar. Aku pernah tapi pas Untuk pendeklarasian variabel tadi sudah saya sebutkan, penulisannya adalah menggunakan tipe data spasi nama variabelnya apa, ya. Jika ada lebih dari satu variabel dengan tipe sama, maka bisa dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya gini, kita bikin program, ya, untuk kalkulator itu tadi. Nah, program kalkulator tadi kita sudah sepakat minimal kita butuh berapa bilangan? 2. Maka ada bilangan 1, ada bilangan 1, bilangan 2. Kira-kira tipe datanya apa? Kalkulator. Bilangan 1, bilangan 2, kira-kira tipe datanya apa? Hasilnya mati ya. Bilangan 1, bilangan 2
integer. Untuk yang mana? Yang bilangan 1 2. Bilangan 1, bilangan 2 juga. Bilangan 1 tipe datanya integer. Oke, bilangan 2? Bilangan 1, bilangan 2 car. Bilangan 1, bilangan 2 car. Boleh kalau Ada lagi? Cara main usul perhitungan ya. Iya, Bilangan 1, bilangan 2 tipe datanya apa? Satu integer, 2 car. Kenapa integer? Kenapa integer, Kak? Biar bisa ini buat operasi perhitungan. Buat operasi perhitungan. Iya. Kakak pakainya integer. Yes. Kakak kenapa, Car? Kayaknya sih harusnya searching dulu gak sih? Fokusnya di mananya? Di namanya kah atau di isinya? Siapa? Ini yang sering ketemu sama teman-teman. Jadi kalau mau menentukan tipe data, maka fokusnya adalah di isi variabelnya. Variabel bilangan 1 itu mau diisi apa? Jadi jangan lihat namanya BIL1, ada huruf B, huruf I, karakter nih. Jadi tidak fokus di situ, tapi isinya. Bilangan 1 kita mau bikin kalkulator. Kalau kalkulator berarti kita akan menjumlahkan, mengurangi, membagikan angka-angka yang kita inputkan. Angka-angkanya, kalau angka-angka berarti pilihannya integer, float, atau karena angkanya akan kita operasikan, gitu ya. Oke. Angka-angkanya kira-kira apakah bilangan bulat atau pecahan? Pernah nggak pakai kalkulator pakai pecahan? Belum, saya selalu boleh bilangan bulat ya. Bisa nggak tapi? Bisa. Kalau kira-kira atau sekiranya bilangan 1 isinya akan bisa pecahan, maka gunakan tipe data. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita ngisi bilangan 1 itu dengan pecahan. Terus nanti kalau kita isinya bilangan bulat gimana, Bu? Tetap bisa nggak? Jadi walaupun tipe datanya float, ketika kita ngisinya misalnya 1, 2, 3, 10 dan seterusnya, tetap bisa kebaca. Bisa dipahami? Kalau sekarang saya isi tipe datanya adalah integer, Nanti pecahannya nggak bisa. apa yang terjadi? Nggak bisa pecahan. Nggak bisa bilangan bulat. Ketika saya isikan 0,75, 1,25, 5,5, programnya jalan atau tidak? Error. Jalan. Jalan. Bedanya di mana? Programnya jalan. Bedanya di mana? Kalau tipe datanya integer lalu isinya pecahan, maka yang dia ambil hanya yang bulat. Ya, misalnya kita isikan 0,75 tambah 1,25 ditambah, hasilnya harusnya berapa? 2. Harusnya 2,00 harusnya. Tuh nih. Ya. Tapi kalau seperti ini sih bener ya. Oke, ulangi dulu biar kelihatan bedanya. 1,75 wes. 550, 5, 2,50.
harusnya hasilnya adalah 2,50. Tapi karena kita pakai tipe datanya integer, maka bisa saja ini hasilnya hanya 2. Ini yang membaca cuma 0, ini yang membaca cuma 1. Maka hasilnya bisa saja 2 atau bisa juga 1. Programnya jalan, tapi hasilnya tidak sesuai. Maka program tersebut bukan program yang baik. Jadi error itu tidak selalu muncul tanda merah, tidak selalu ada yang kurang dan seterusnya. Bisa saja programnya berjalan dengan lancar, tapi perhitungan di dalamnya tidak sesuai atau tidak benar, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sekarang kalau tipe datanya saya ganti menjadi char, apa yang terjadi? Ini paling parah. Dia nggak akan bisa dihitung karena ini dibacanya sebagai Karakter. error karena dia nggak bisa dibaca sebagai angka. Float. Kalau yang satu integer yang satu float bisa nggak Bu? Bisa. Lalu hasilnya seperti apa? Tergantung angka guys. Tergantung angka. Jalan nggak? Jalan. Tetap jalan. Cuma yang atas ketika kita diisikan pecahan dia akan membaca bulannya saja. Kalau yang bawah kita isikan pecahan maupun bulan tetap sama. Maka kuncinya ada di satu variabel akhir, yakni variabel hasil. Hasilnya mau dikasih tipe data apa? Misalnya tipe datanya integer, walaupun yang satu integer yang satu float, maka hasilnya tetap akan bulan. Ya, maka ketika kita mau membuat program kalkulator, kita butuh 3 variabel, yakni variabel bilangan. Satu untuk menyimpan angka pertama yang kita masukkan, 0,75, ini kita simpan di bilangan 1. Lalu bilangan kedua 1,75 kita simpan di variabel bil 2. Dan yang terakhir adalah variabel hasil untuk menyimpan hasil penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jadi jangan lupa nggak selalu ya, maksudnya jangan lupa untuk menampilkan variabel hasil atau mendeklarasikan variabel hasil untuk menyimpan hasil perhitungan. Gitu ya. Sampai sini sudah bisa dibedakan kapan saya menggunakan integer, float, char. Oke. Untuk di semester ini belum banyak kita gunakan sebenarnya, kan banyak digunakan di semester depan. Ini tadi sudah. Jangan lupa ya, untuk deklarasi variabel adalah tipe data, lalu nama variabel. Integer, char, float, double itu adalah tipe data, bukan nama variabel. Nama variabel itu yang teman-teman kasih. Nah, mau dikasih nama variabel apa? Itu disebut dengan nama variabel. Jadi kalau tadi tipenya sama ya, bil 1 dan hasil, maka bisa ditulis integer bil 1, hasil. Dan ini tulis titik koma. Artinya kita punya 2 variabel, yakni variabel hasil dan variabel bil 1, tipe datanya sama-sama integer. Syaratnya harus tipe datanya sama. Kalau beda tetap deklarasinya harus berbeda. Integer bil 1, float bil 2. Ini nggak bisa dijadikan satu. Ini nggak bisa bersatu kayak kalian. Aduh. Coba dicek mungkin tipe datanya beda. Oke, selanjutnya di contoh pendeklarasian. Char pilih, nanti ada berapa variabel? Char pilih, ada berapa variabel? 1. Kenapa 2? Nama variabelnya apa saja? Fokus yang atas dulu ya. Char pilih. Berapa variabel? Kenapa 2? Apa saja variabelnya?
ini. Cari pilih. Apa wae? Car pilih ada berapa variabel kakak? Cara pilih itu Variabel adalah tempat menyimpan data. pilih Ada deklarasi Ya, pilih. car satu berarti. Select. pilih. Deklarasi variabel, tipe data, Nama variabel. nama variabel. Berarti ada berapa variabel? Satu. Satu. Apa? Oke, satu doang pilihnya cuma satu. Apa nama variabelnya? Pilih. Pilih saja kakak. Car pilih. Kan caranya tuh ini. Kan car tipe data. Itu data. Udah mulai nempel. Oh iya iya. Car tipe data. Jadi ketika saya tanya, ketika ada deklarasi car pilih, saya tanya ada berapa Mulai nempel. variabel? Satu. Apa variabelnya? Pilih. Nama variabelnya adalah pilih. Ingat, deklarasi variabel, tipe data, spasi nama variabel. Artinya yang di depan ini adalah tipe data, bukan nama variabel. Ya. Kalau tadi angka simbol huruf itu adalah yang bisa diakomodir oleh tipe data. Tapi kalau nama variabelnya berarti cuma satu, yakni pilih. Double bayar. Ada berapa? Satu. Apa? Ya. Integer jumlah A, B. Berapa? 3. Apa saja? Jumlah A, B. Tipe datanya apa? Integer. Artinya ada 3 variabel, variabel jumlah, variabel A, variabel B. Tipe datanya sama-sama integer. Float harga persatuan total harga. Berapa variabel? 2. Apa saja? Harga persatuan total harga. 2 itu. 2. Harga persatuan dan total harga. Itu Itu 2 itu. Itu ada skor itu gabung kan? 2 itu. 5. Dua. Jadi tadi mulai dua apa 5? 2. Berapa 2? Ada skor. Jadi Dia gabung. dibedakan hanya dengan koma. Underscore berarti dia masih masuk ke dalam variabel. Jadi kita punya 2 variabel, yakni variabel yang pertama adalah Harga persatuan. variabel yang kedua adalah Total harga. udah kompak, ya kan mantap 5. Harga persatuan total harga. Luar biasa kompaknya ya. Kompak tapi susah. Gitu ya, jadi jangan bingung. Deklarasi variabel kalau mau digabungkan hanya dipisahkan dengan koma. Selain tanda itu berarti dia masih masuk ke dalam variabel penamaan variabel gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pemberian nilai bisa menggunakan tanda sama dengan nama variabel sama dengan nilai. Variabelnya apa? Yang pertama pilih sama dengan tipe datanya car, berarti bisa angka bisa huruf ya. Misalnya kita tentukan aja kalau car berarti dia harus menggunakan tanda ketik. Pilih 1, maka artinya kita mengisikan angka 1 ke dalam variabel pilih. Ketika saya isikan pilih sama dengan B, maka kita artinya mengisikan huruf B ke dalam variabel pilih. Maka ketika saya panggil si out pilih, yang muncul apa?
Yang terakhir disimpan adalah, maka ketika saya panggil si out, pilih isinya adalah karena udah kita isikan, yakni variabel B ke dalam variabel huruf B ke dalam variabel pilih. Ini apa tadi? Double bayar. Saya isikan bayar sama dengan 1.000. Maka ketika saya panggil si out bayar, munculnya 1.000. Kalau tipe datanya integer atau double atau float, maka tidak perlu dikasih titik dulu. Angka 1 di sini berarti menandakan dia tipe datanya karakter, tidak akan bisa digunakan untuk perhitungan. Tapi ketika angka 1-nya saya hapus, maka ini dianggap sebagai angka yang bisa digunakan untuk perhitungan. Pahami ya? Good. Jumlah sama dengan 50, harga persatuan 15,7 dan seterusnya. Lalu ada total harga sama dengan jumlah kali kan itu. Yang dikali. total Kali. harga sama dengan itu jumlah Jumlah dikali harga persatuan dikali harga persatuan. Jumlah tadi tipe datanya apa? Jumlah tadi tipe datanya apa? Jumlah tipe datanya integer ya? Jumlah integer. Harga persatuan? float. Float. Total harga? Ada nggak? Oh iya. Ketika saya isikan jumlah sama dengan 10, lalu harga persatuannya, harga persatuan saya isikan 5.000, maka total harga isinya berapa? 50.000. 5.000 dikali 10, 50. Jadi untuk pengisian teman-teman bisa menggunakan pengisian langsung kayak ini, jumlah sama dengan 10, ini langsung kita isikan. Harga persatuan sama dengan 5.000 langsung kita isikan, atau bisa menggunakan rumus saja. Ya, total harga sama dengan jumlah dikali harga persatuan. Artinya kita mengisikan hasil perkalian dari jumlah dengan harga persatuan ke dalam total. Berapapun hasil perkaliannya, ini akan terisikan ke dalam total. Ketika saya ubah jumlahnya menjadi 1, harga persatuannya jadi 10.000, maka total harga isinya adalah 10.000. 10. Itu ya. Jadi bisa diisikan secara langsung angkanya, atau bisa juga menggunakan rumus. Berapapun isi jumlah, berapapun harga persatuan isinya, dikalikan, lalu akan muncul isi dari total harga. Oke ya? Bisa dipahami? Selanjutnya konstanta. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama program berlangsung dan harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Ada dua cara deklarasinya. Bisa menggunakan keyword const. Const artinya dia sebagai konstanta, lalu nama konstantanya apa dan nilainya berapa. Artinya konstanta Pi sama dengan 3,14. Maka selama program dijalankan, nilai Pi akan selalu 3,14. Ya, atau dengan cara dideklarasikan di file header menggunakan define. Setelah define, nama konstantanya, nilai konstantanya, tidak perlu menggunakan sama dengan. Sama, ini sama-sama dianggap sebagai konstanta, cuma beda penulisan saja. Ya, teman-teman nyamannya pakai yang mana silakan. Selanjutnya ada operator. Operator merupakan simbol atau kata yang dapat digunakan program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Yang pertama ada operator assignment atau operator pengerjaan yang dari tadi sudah kita gunakan, yaitu dengan tanda sama dengan. Ya, ini assignment artinya tadi saya memasukkan angka 10 ke dalam variabel jumlah. Saya masukkan angka 5.000 ke dalam variabel harga persatuan. Maka tanda sama dengan ini adalah operator
assignment atau penugas. Nama sama dengan Alfi, artinya saya memasukkan Alfi, kata-kata Alfi ke dalam variabel nama. Ya. Selanjutnya operator aritmatik, penjumlahan, pengurangan, pembagian, sisa pembagian. Bisa dipahami sisa pembagian? Apa contohnya? 5 mod 2. Misalnya ada 6 mod 2. Mod atau modulo atau modulus ini adalah sisa hasil bagi. Kalau 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. Ada sisanya enggak? Enggak, maka 6 mod 2 hasilnya adalah 5 bagi 2 hasilnya 2,5 ya. Maka ketika 5 mod 2 sisa hasil baginya adalah 1. Oh iya. ya, jadi sisa hasil baginya dari si 5 bagi 2 itu berapa? Atau gampangnya gini, pokoknya kalau dia habis dibagi, maka modulonya pasti 0. Selain dari itu berarti bukan 0. Ya, jadi kalau bagi ini adalah hasil pembagian, kalau modulo ini adalah sisa hasil baginya. Ada sisanya enggak setelah dibagi? Ya. Lalu ada increment dan decrement. Increment, decrement ini akan kita gunakan di perulangan. Jadi tidak bisa digunakan di sini. Misalnya ada variabel i lalu kita incrementkan, ada variabel i kita decrementkan. I plus plus itu artinya i sama dengan i plus 1. I min min sama dengan i sama dengan i min 1. Jadi kalau i plus plus maka variabel i akan terus bertambah 1. Kalau i min min artinya variabel i akan berkurang 1. Ini kita gunakan di perulangan. Pas ini kita gunakan di perulangan, gitu ya. Operator relasi kurang dari sama dengan. Bedanya kurang dari dengan kurang dari sama dengan apa? Oke. Kurang dari 5 berarti mulai dari berapa? 4, 3, 2, min 1, min 100 dan seterusnya. Kurang dari sama dengan 5 berarti 5-nya ikut. kalau ada sama dengannya maka angka ini ikut. Ya. Tapi kalau tidak ada sama dengannya berarti angkanya enggak ikut. Sama dengan tidak sama. Sama dengan. Nah, apa bedanya? A sama dengan 5 dengan A sama dengan 5. Ya kalau sama dengannya 2 maka sebenarnya sama dengan. Kalau A sama dengan 5 tadi artinya apa? A sama dengan 5. Artinya kita mengisikan angka 5 ke dalam variabel A. Maka saat ini A itu isinya adalah 5. Kalau A sama dengan 5 itu kita membandingkan. Apakah variabel A ini isinya itu 5? Misalnya saya deklarasikan A sama dengan 8. Berarti isinya A sekarang berapa? 8. Lalu saya tulis A sama dengan 5. Hasilnya true or false? False. Kenapa false? Isinya 8. Karena A itu isinya 8. Sedangkan kita bandingkan apakah A itu isinya 5? Oh bukan. Karena dia isinya 8. Maka outputnya false. Tapi ketika di sini saya ganti A sama dengan 8 hasilnya true or false? True. Karena ketika kita cek, oh iya benar, A-nya isinya 8. Pasti. Bisa membedakan ya? Kapan menggunakan sama dengannya 1, kapan menggunakan sama dengannya
dua. Kalau satu artinya kita mengisikan, kalau dua artinya kita membandingkan. Dan ini biasanya kita gunakan di percabangan. Jadi untuk mengecek kondisinya, true or false. Karena kita membandingkan maka outputnya true atau false, benar atau salah. Ya, tidak sama dengan ya kebalikannya ya. Simbolnya kalau teman-teman masih ingat konjungsi disjungsi ya. Nah, kalau di sini operatornya kita kalau logika n itu menggunakan tanda dan double. Lalu kalau or menggunakan garis lurus dua. Ya. Jadi nanti ketika di perbandingan itu misalnya di percabangan if A sama dengan 8 or A sama dengan 7 misalnya. Atau if A sama dengan 8 and A sama dengan 7, maka apa yang akan dilakukan oleh program? Biasanya kita gunakan di percabangan, gitu ya. Aturan operasi logika kalau n konjungsi dia akan bernilai benar jika kedua-duanya bernilai benar. Or disjungsi dia akan bernilai benar jika salah satunya benar atau kedua-duanya Benar. ada yang benar aja satu maka dia akan bernilai ya. Cuma di sini kita lambangkan kalau n seperti ini, kalau or seperti ini. Gitu ya. Sampai sini dia benar. Tugas. Kan ke TV kalau misalnya ada kuat berarti ada tugas. Ada yang tanyakan sampai sini? Aduh. Tidak tahu harus ditanya. Enggak ada yang bertanyain, Bu. Bingung mau tanya apa. Kalau ada yang bertanyakan berarti kita sampai ke quote of the day. Tugas. Siap pemanasan dulu tuh, kayaknya udah sih. The only way to do great work is to learn what you do. Jadi kalau kalian mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang maksimal gitu ya, maka kalian harus mencintai dulu pekerjaan kalian. Ya. Contohnya kalau sekarang belum kerja, berarti kalau dikasih tugas harus dicintai dulu tugas. Kalau dikasih tugas, bahagia sekali. Yes. Numpuk. Kalau dikasih tugas lagi tuh. Kayak dulu. Jadi senang dulu, biar apa? Biar kerjanya juga senang. Ya. Sudah tahu kalau ada quote of the day berarti ada? Loh. Yes, slide sudah selesai. Tugasnya di slide yang lain. Hari ini tidak ada tugas. Bisa berapa tuh? Satu orang kan Nanti materi semuanya saya 55 upload udah. dari pertemuan pertama sampai yang sekarang. Tahu rajin. Masih 25 menit. Ada yang mau ditanyakan? Ibunya pun geleng-geleng ya. Ada yang PPT. Kalau belum maka untuk yang attachment itu apa itu? presentasi ini nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Fayahari. Nanti akan presentasi satu persatu seperti biasa. Yang ngumpulin kelompok kosong hanya berarti, diwakili yang oleh kosong. satu orang yang ditunjuk oleh saya. Ya. Artinya dan nilai kalian satu kelompok bergantung pada orang tersebut. Jadi tugas kalian adalah sharing dan memastikan semua anggota kelompok kalian memiliki pemahaman yang sama. Kelompokku ada yang Tugas algoritmanya kan ada tiga ya. Algoritma apa? Ya, ada berurutan. percabangan sama Looping. dari tiga itu saya akan pilih salah satu. Jadi belum tentu
Ya, artinya lakukan semua anggota kelompok kalian tentang 3 algoritma dasar verifikasi. Gitu ya. Ini tugasnya diganti dua. Sama aja. Untuk selanjutnya berarti semua anggota kelompok wajib upload maksimal jam 12 malam hari ini. 11.59 ya. Jadi semua wajib upload, yang diupload sama, satu kelompok sama, tinggal upload aja. Jadi biar saya kasih gampang nilainya di sini langsung. Gitu ya. Ada yang bertanyakan untuk materi hari ini atau tugas hari ini? Tugas besok? Gak ada? Belum.